Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel Trader Kampung Pemula. Ya, seperti biasanya pembuatan channel ini tujuan kami hanya untuk berbagi. Ya, kami tidak unjuk kebolehan, kami tidak unjuk jago di sini. Ya, kami murni hanya untuk berbagi. Dan seperti penjelasan video saya sebelumnya, saya akan sedikit memberi berbagi informasi buat teman-teman trader pemula yang belum paham tentang sifat dan kekuatan yang dimiliki oleh tiap candle itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya saya mau ini kan kalau sekarang kita diperhadapkan dengan market yang bisa dibilang market yang penuh kebimbangan. Nah, kayak gini ya. Kenapa saya bilang penuh kebimbangan? Karena banyaknya candle-candle yang terbentuk dengan sumbu yang panjang, teman-teman, kayak gini ya. Nah, sebenarnya agak rawan ya kita transaksi di candle model seperti ini. Nah, namun seperti janji saya kemarin bahwa saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan kekuatan yang dimiliki oleh tiap candle, teman-teman ya. Nah, saya akan beralih ke untuk biar bisa coret-coret ya, kayak gini. Nah, pada umumnya teman-teman paling banyak pasti sudah paham tentang makna dan arti dari tiap warna candle ya. Nah, jadi di sini saya akan mulai dengan candle merah ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ini saya kasih contoh ya. Ini ada beberapa candle yang akan saya gambar. Nah, ini ada beberapa candle yang akan saya gambar. Ini saya jelaskan langsung ini saya bentuk doji dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah ilmu paling dasar untuk kita bisa membaca sifat dan kekuatan yang dimiliki oleh candle itu sendiri. Nah, pada umumnya semua candle, apalagi kalau candle warna merah kayak gini ya, teman-teman pasti sudah pada tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk turun ya. Namun kekuatan itu masih disertai dengan informasi arah harga dan signal ya. Nah, jadi contohnya kayak gini, saya akan gambar dulu ya. Jadi kayak gini, teman-teman. Di candle yang pertama ini ya, di candle yang pertama yang ini candle pertama ya. Nah, candle yang pertama ini menginformasikan dia memiliki body yang panjang ya. Body yang panjang, di bawah memiliki sumbu pendek ketimbang sumbu atas ini. Ini sumbunya lebih pendek daripada sumbu yang di atas. Nah, kalau sumbu pendek ini ya, sumbu yang pendek ini, yang ini adalah menginformasikan arah harga ya, menginformasikan arah harga kemana candle ini akan berjalan seperti itu ya. Nah, jadi kalau terjadi teman-teman menemukan candle yang seperti ini, nah, ini mempunyai informasi kekuatan untuk penurunan, teman-teman ya. Nah, dia akan punya sifat lebih kuat untuk turun karena dia ditambah oleh candle yang ini, teman-teman ya, candle bawah ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa candle bawah itu mengantongi informasi arah harga, berarti dia akan terjadi penurunan ditambah lagi oleh kekuatan candle merah ya, yang panjang memiliki body yang kuat. Namun dengan adanya candle panjang bagian atas ini, dia menginformasikan bahwa di periode yang akan datang ya, bukan candle yang terbentuk selanjutnya, bukan, akan terjadi kenaikan ya. Jadi sumbu atas ini dia adalah signal yang menginformasikan akan terjadi kenaikan di periode yang akan datang ya. Jadi untuk khusus candle yang pertama ini kesimpulannya bahwa dia membawa informasi penurunan
ya. Namun akan dia memberi informasi akan terjadi kenaikan di periode yang akan datang, ya, kayak gitu. Nah, jadi candle pertama yang seperti itu ya maknanya. Nah, candle yang kedua yang ini ya, ini adalah merupakan kebalikan teman-teman. Meskipun ya, ini meskipun candle yang teman-teman lihat ini dia adalah candle merah yang menginformasikan penurunan, namun oleh karena dia memiliki sumbu atas yang lebih pendek ini ya, sumbu atasnya lebih pendek dari sumbu bawah. Nah, ini menginformasikan kenaikan meskipun dia candle merah yang terbentuk, yang seperti teman-teman tahu bahwa candle merah adalah penurunan, tidak selamanya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bilang, lah bang, kalau yang candle satu dia penurunan ditambah oleh sumbu pendek bawah berarti lebih kuat dong. Iya. Nah, kalau yang candle kedua gimana bang? Nah, candle kedua sama. Dengan terbentuknya candle merah yang teman-teman tahu akan turun, namun dia memiliki sumbu pendek bagian atas seperti ini yang menginformasikan arah harga dia harus naik, maka dia akan naik teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus gimana bang untuk sumbu bawah yang lebih panjang? Nah, sumbu bawah dia mengantongi informasi bahwa di periode yang akan datang akan terjadi penurunan. Ya, seperti itu. Dia akan terjadi penurunan. Nah, jadi kita ambil contoh bentar ya. Sebentar. Nah, jadi kita akan ambil contoh di market langsung ya. Nah, contohnya kita lihat di market langsung ya. Mana nih contohnya yang lebih pas dengan yang saya gambar tadi? Nah, ini candle yang ini nih. Bentar ya, saya rubah warnanya. Candle yang ini. Nah, ini kan sama persis dengan candle pertama yang saya gambar. Dia menginformasikan penurunan ditambah oleh kekuatan sumbu pendek bagian bawah yang menginformasikan harga, informasi arah harga akan turun. Nah, terjawab di sini. Maaf, yang ini. Terjawabnya di sini. Nah, terus bang, gimana tuh masalah sumbu panjang yang bagian atas yang akan terjadi kenaikan? Nah, jawabannya ini teman-teman. Ini informasi yang dibawa oleh sumbu panjang yang dimiliki oleh candle tadi. Dia langsung terjawab di sini. Akan terjadi kenaikan di periode-periode berikutnya. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita pindah lagi ke sini. Ini kalau sekali saya hapus, kehapus semua nih. Jadi candle pertama udah terjawab ya, maaf saya ganti warnanya. Candle merah. Ini kan saya gambarnya tadi kayak gini. Sumbu atasnya lebih panjang daripada sumbu bawah, pendek. Nah, itu terjawab ya. Informasi arah harga. Sumbu ini menginformasikan arah harga. Sumbu ini menginformasikan signal ya. Signal akan terjadi kenaikan di periode yang akan datang. Nah, terus gimana bang dengan candle yang kedua tadi? Oke, candle yang kedua tadi ini. Ini daripada nanti kita bolak-balik ke market, gambarnya akan terhapus, nanti kita jelaskan sekalian ya. Nah, candle kedua, sumbu bawah panjang, sumbu atas pendek. Nah, sama penjelasannya kayak tadi. Meskipun candle merah yang menginformasikan penurunan oleh karena dia memiliki sumbu atas lebih pendek daripada sumbu bawah, maka dia akan terjadi kenaikan teman-teman. Ya, dia akan terjadi kenaikan, namun dengan adanya sumbu bawah ini menginformasikan bahwa periode yang akan datang dia akan terjadi penurunan teman-teman ya. Nah, nanti sebentar kita pantau langsung ke market ya. Nah, terus candle yang ketiga yang ini teman-teman. Nah, gimana bang kalau misalnya kondisi seperti ini? Nah, ini sama aja sebenarnya. Sama aja dengan candle yang ini, yang pertama. Yang kita lihat adalah sumbu pendeknya bagian bawah ya.
Nah, kalau terjadi kebalikannya ya sama aja, ya. Jadi di sini kita hanya melihat perbedaan ukuran body di setiap candle. Nah, jadi bedanya apa bang? Nah, kalau bodinya segede ini, sepanjang ini, berarti kekuatan penurunan atau kenaikan yang akan terjadi itu jauh, ya. Kekuatannya jauh ketimbang candle yang seperti ini. Candle seperti ini betul dia akan terjadi penurunan, tapi turunnya nggak terlalu jauh, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kekuatan body, ukuran body menginformasikan kekuatan dari candle itu sendiri. Kalau dia turun, sejauh mana dia turun. Kalau dia kalau dia lebih besar candlenya, maka kekuatan penurunan atau kenaikannya dia akan lebih jauh, ya, ketimbang candle yang ini. Nah, terus kita masuk ke yang keempat, ya, doji kayak gini. Wah, kepanjangan. Nah, ini bang gimana bang? Nah, rata-rata kalau yang saya lihat di kondisi doji seperti ini banyak yang ragu, ya. Nah, meskipun betul adanya keberadaan lahirnya candle doji seperti ini, dia hanya akan terjadi dua kemungkinan teman-teman. Apakah dia akan terjadi penerusan atau penurunan, seperti itu. Nah, namun secara informasi yang dimiliki oleh doji merah seperti ini, itu yang dilihat adalah sumbu panjangnya teman-teman. Sumbu panjangnya berada di mana? Di atas. Berarti ini ke depan akan terjadi kenaikan. Namun fungsi ini tergantung posisi market, ya, tergantung posisi market. Nah, contohnya gimana bang? Contohnya kayak gini. Misalnya di sini candle, ntar saya rubah warnanya. Misal ini candle hijau, ini hijau, ini hijau. Maaf, hijau harusnya mau naik. Hijau. Nah, tiba-tiba lahir candle merah teman-teman, ya. Tiba-tiba lahir candle merah di perjalanan kenaikan candle hijau ini, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, candle apa yang akan terbentuk di sini? Apa yang akan kita ambil? Langkah apa yang akan kita ambil setelah lahirnya ini doji? Apakah kita akan naik? Apakah kita akan naik seperti penjelasan abang tadi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau seandainya terlahir candle selanjutnya dia berwarna hijau, nah, berarti ini menginformasikan penerusan harga teman-teman, ya. Ini melahirkan informasi penerusan harga, berarti dia lanjut ke atas, ya, kayak gitu. Nah, namun berbeda lagi setelah terjadinya doji, namun yang terbentuk adalah candle merah, ya, candle merah seperti ini, berarti candle yang terbentuk selanjutnya pasti akan terjadi penurunan. Nah, jadi lahirnya doji ini teman-teman, ini ibaratnya adalah tempat dia bersinggah, ya. Nah, ibarat kata dia ibarat orang lagi lari, dia istirahat dulu sebentar, ya. Nah, setelah dia istirahat itu dia akan mengambil keputusan apakah dia akan lanjut lari, apakah balik ke tempat semula. Nah, jadi setiap terlahirnya doji, harusnya kita menunggu satu candle yang terlahir setelah doji, ya. Seperti penjelasan saya tadi, setelah lahir doji, misal dia lahir candle warna hijau, ya, seperti ini di atas, berarti informasi harga atau candle ini akan berlangsung ke atas. Namun kalau terjadi candle warna merah, maka dia akan terjadi pembalikan arah ke bawah teman-teman, ya. Dia akan terjadi pembalikan arah ke bawah. Nah, ini yang namanya rejection, ya. Karena terjadinya penolakan di sini. Lahirnya doji ini seperti itu, ya. Nah, terus gimana bang? Kalau misalnya dia terjadinya doji namun berbalik arah, beda, ya. Misal
dia lebih panjang ke bawah ketimbang ke atas. Nah, kita lihat mana bang? Ya, yang kita lihat adalah sumbunya. Nah, secara informasi dia melahirkan harus turun. Tapi kembali lagi, dia terlahir di posisi seperti apa? Kalau terjadi di kondisi seperti ini, ya kita lihat candle konfirmasi yang terjadi selanjutnya apa. Setelah doji lahir, candle apa yang muncul? Kalau candle hijau berarti dia lanjut. Kalau dia merah berarti kita turun, ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya rasa di penjelasan untuk candle merah sudah cukup ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat langsung ke market. Nah, oke, kita lihat. Nih, jaringan agak lambat nih. Wah, bentar. Nah, oke. Jadi, candle kedua ya. Kita lihat candle kedua dulu. Candle kedua tadi kan yang pertama panjang atas pendek bawah. Terus kalau yang kedua candlenya lebih panjang bawah ketimbang atas. Oke, ini contohnya ini ya. Nah, candle yang ini teman-teman. Oke, saya rubah dulu warnanya supaya kelihatan. Saya rubah dulu warnanya. Nah, candle yang ini teman-teman ya, ini kan sumbu panjangnya lebih panjang nih bagian bawah ketimbang sumbu atas. Nah, secara informasi arah harga, candle ini sifatnya turun, kekuatannya turun. Namun informasi arah harganya dia ke atas teman-teman. Nih, posisi sumbu pendek berada di atas. Maka lahirlah candle ini. Ini merupakan candle jawaban daripada candle yang ini teman-teman. Ya. Nah, terus bang, seperti abang bilang bahwa sumbu bawah adalah signal periode yang akan datang akan terjadi penurunan. Nah, kita lihat di sini saja dia sudah mulai terlihat teman-teman. Di sini, ini. Nah, dari sini dia sudah menginformasikan penurunan. Nih. Jadi informasi yang dilahirkan oleh candle ini, dia informasi arah harganya ke atas ya, ke atas karena ada sumbu pendek atas. Jadi dia ke atas dulu. Nah, jadi penjelasan saya tadi, adanya sumbu panjang bagian bawah, dia menginformasikan signalnya bahwa periode yang akan datang akan terjadi penurunan. Nah, jawabannya di mana bang? Ini nih, ini. Nah, terlihat kan? Nih, terlihat. Dia turun. Oke, sampai di situ paham teman-teman? Nah, jadi gitu ya. Kalau kita menganalisa untuk candle hijau ya sama aja. Berarti kebalikannya ya. Sama aja kayak tadi, cuman kebalikannya. Namun supaya lebih jelas, teman-teman bisa lebih jelas ya, lihat aja ini, nanti saya tetap akan gambar. Oke, ini candle pertama. Candle kedua. Candle ketiga. Nah, ini doji ya, ini doji. Nah, seperti saya gambar tadi, ini sumbu atas panjang, sumbu bawah lebih pendek. Ini kebalikannya, sumbu atas pendek, sumbu bawah lebih panjang. Wes, enggak di tengah. Nah, anggaplah di tengah ya. Oke, anggaplah di tengah. Terus ini sumbu panjang atas, sumbu bawah pendek. Nah, gimana bang maknanya ini? Ya sama aja seperti saya bilang, kebalikannya ini saja daripada candle merah tadi. Contoh candle pertama ini ya, candle pertama ini candle hijau. Nah, seperti teman-teman tahu, pada umumnya candle hijau itu menginformasikan kenaikan ya, menginformasikan kenaikan ya. Namun kita lihat dulu sumbu yang terlahir atau yang dibawa oleh candle ini teman-teman. Sumbu atas lebih panjang, sumbu bawah lebih pendek. Nah, artinya mana bang? Nah, kalau candle hijau yang kita lihat adalah sumbu panjangnya. Ini adalah informasi arah harga yang dilahirkan oleh candle ini. Berarti informasi yang dibawa oleh candle hijau ini adalah kekuatan naik. Kekuatannya naik ditambah
sumbu atas lebih panjang, maka kekuatannya lebih kuat lagi, lebih naik lagi. Nah, terus Bang gimana dengan sumbu bawah yang pendek? Nah, ini sama dengan penjelasan candle merah tadi, bahwa di periode yang akan datang akan terjadi penurunan seperti itu. Nah, paham ya kira-kira ya? Nah, setelah paham, kita pindah candle kedua yang ini. Candle kedua. Sumbu panjangnya berada di bawah, sumbu pendeknya berada di atas. Artinya gimana Bang? Sama, ini hanya kebalikannya saja. Ini adalah informasi arah harga, berarti meskipun candle hijau ini menginformasikan kenaikan, namun karena dia memiliki sumbu bawah lebih panjang, maka sebenarnya dia akan turun ya, karena dia memiliki sumbu bawah lebih panjang ketimbang sumbu atas. Nah, sumbu atas ini memberi signal bahwa periode yang akan datang akan terjadi kenaikan. Nah, untuk kepastiannya kita lihat nanti di market ya, daripada saya gambar ulang-ulang ya. Nah, ini juga sama seperti penjelasan saya tadi, sama aja ya. Nah, terus gimana Bang kalau doji? Nah, oke, doji ini ada sedikit perbedaan. Kalau candle merah, kalau doji merah, sebentar. Kalau doji merah kan tadi kayak gini nih ya. Nah, letak perbedaannya ada pada sumbu teman-teman ya. Kalau doji ini, doji merah ini menginformasikan kenaikan karena sumbu panjangnya ada di atas. Nah, terus kalau candle hijau gimana Bang? Kalau ini menginformasikan penurunan. Kok bisa Bang terbalik? Oke, simpelnya seperti ini supaya teman-teman lebih paham. Kalau candle merah yang teman-teman perhatikan posisi palangnya ini. Posisi palangnya. Ini yang hijau, maaf ya. Maaf. Lebih simpelnya gini. Untuk candle merah kita lihat sumbu panjangnya di mana? Di atas, berarti dia akan naik. Berarti Bang, kalau sumbu panjangnya di bawah berarti akan turun dong? Iya, turun kalau untuk candle merah. Ya, jadi kalau candle merah yang kita lihat sumbu panjangnya. Terus gimana Bang kalau candle hijau? Candle hijau kita lihat dari posisi palangnya. Posisi palangnya di mana? Kalau palangnya ada di bawah berarti akan terjadi penurunan. Kebalikannya kalau palangnya di atas berarti akan terjadi kenaikan. Nah, jadi kayak gitu ya. Simple ya teman-teman. Nah, jadi mungkin saya simpulkan begini. Saya simpulkan lebih gampangnya gini. Candle merah ya, candle merah, lihat sumbu pendek. Saya simpulkan secara keseluruhan. Pendek. Jadi candle merah mengikuti sumbu pendek. Oke. Candle hijau mengikuti sumbu panjang. Oke, paham ya? Ini adalah informasi arah harga. Jadi teman-teman ikuti ini. Terus doji merah. Doji merah. Nah, doji merah acuannya adalah sama sumbu panjang. Ya. Sumbu panjang. Doji hijau yang dilihat adalah posisi palang ya. Jadi teman-teman gak usah hafal ya, dipahami saja. Kalau dihafal susah, banyak ya. Jadi kesimpulannya ini ya teman-teman ya, menemukan candle merah ikuti sumbu pendek, itu informasi harga. Menemukan candle hijau ikuti sumbu panjang. Menemukan doji merah ikuti sumbu panjang. Menemukan doji hijau ikuti posisi palang ya. Jadi kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham ya. Nah, gampang. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang kita akan beralih ke market. Kita khusus memantau
candle hijau, karena candle merah tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, saya sudah jelaskan. Wah, jaringan nih. Oke, kita lihat dulu waktu ya. Nah, sudah lumayan lama nih. Oke, nah jadi candle hijau kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat candle hijau sebenarnya sih banyak, cuman saya mau cari yang sesuai sumbu ya, yang bisa menjawab penjelasan saya tadi. Ini sebenarnya candlenya kecil-kecil sih, nggak enak penjelasannya di sini. Nah, kita lihat. Nah, supaya lebih enak. Oke, kayak gini. Nah, saya jelaskan dari candle pertama yang terbentuk ini. Ini kan sumbunya pendek, bawah, atas panjang. Nah, informasi arah harga yang dibawa oleh candle ini akan terjadi kenaikan. Ya, karena alasannya pertama candle hijau berarti naik, ditambah sumbu panjang lebih atas, lebih kuat lagi dia naik. Nah, jawabannya mana bang? Ini terbentuknya candle hijau, dia kan naik. Nah, terus bang, gimana kalau candlenya sumbu bawah yang pendek? Abang bilang kan periode akan datang dia akan terjadi penurunan. Nah, ini terjawab di sini langsung. Penurunan, ini penurunan ya. Jadi gampang saja, gampang. Jadi lihat aja signal dan informasi arah harganya, ya. Jadi kayak gitu. Nah, kita cari lagi candle hijau yang terbalik. Oke, terbalik, ya. Kita cari candle hijau yang terbalik. Nah, yang lebih panjang nih. Oke, ini. Kita lihat ini candle yang ini ya, kita gambar. Nah, ini sepintas hampir mirip, tapi sebenarnya sumbu bawah lebih panjang ya ketimbang sumbu atas. Nah, ntar yang ini saya tunjuk aja biar lebih jelas. Sumbu bawah lebih panjang ketimbang sumbu atas, berarti dia menginformasikan arah harga penurunan kan. Nah, ini langsung terjawab di sini nih. Ya, dua candle ini adalah jawabannya. Ya. Dua candle ini adalah jawabannya nih. Nah, terus Bang, gimana kalau signal atas menginformasikan kata Abang akan terjadi kenaikan? Nah, kenaikannya kan di periode berikutnya. Nah, sebenarnya di sini juga sudah terjawab. Ini terjawab. Ini kan naik, teman-teman ya. Nah, terus kita zoom lagi. Nah, di periode ini ya, teman-teman bisa lihat langsung lahirnya candle yang ini, signalnya menginformasikan kenaikan nih. Kita lihat, ini kan naik ya, ini naik. Nah, jadi posisinya memang nyata terlihat naik ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, terus doji bang, doji hijau. Oke, kita cari lagi doji hijau. Doji ini kalau dilihat sih, nah, oke, ini saya besarin dikit. Ini sebenarnya sih udah masuk apa ya? Ini kalau yang muncul paling banyak, bentar ya. Nah, nih saya besarin dikit. Nah, nih doji yang hijau ini. Nah, ini kan kalau dilihat dari palangnya kan posisinya di atas. Nah, terlahirlah candle ini ya. Dia naik. Jadi sama aja sih. Jadi seperti kesimpulan saya tadi bahwa kalau doji hijau ikuti palang, doji merah ikuti sumbu kayak gitu. Nah, jadi oke teman-teman ya. Kalau dilihat ini penjelasan saya sudah cukup lama. Sudah 20 menitan lebih ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kurang paham ya, diputar-putar lagi lah video saya supaya lebih mudah dipahami ya.
karena seperti janji saya kemarin, saya mau gambar-gambar, mau coret-coret dikit. Nah jadi saya sudah coret-coret ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa dukung channel kami dengan cara memberikan dukungan like, share, komen, dan yang paling utama jangan lupa di subscribe. Nah oke, demikian teman-teman para trader pemula dimanapun Anda berada. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.